kerabat Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat malam di waktu yang senggang ini, dan kebetulan kita di outdoor ini Pak ya. Iya. Tapi sebenarnya ini kita di kediamannya Ketua Ekspedisi Pusaka Nusantara, Mas Angga. Dan kebetulan juga di samping rumahnya ada tempat yang kayaknya asik buat ngobrol. Ada taman. Ada taman-taman Udah. mini. Yang nanti Mas Angga ini. Mas Angga Pak. Nah, nih. Tapi kayaknya kurang dipercaya ya Pak ya. Bagus dipercaya. Oke, kerabat Nusantara. Pada malam hari ini rasanya ada bahasan yang menarik untuk kita ulik bersama. Nah, apa gue Mas? Sebenarnya ini juga bukan bahasan yang sepenuhnya menarik sih Pak, karena ada yang harus kita lihatin juga. Karena kebetulan beberapa minggu belakangan di Salatiga dan sekitarnya itu sedang terjadi bencana yang mungkin bukan skala yang besar, tapi ini yang mengagetkan warga Salatiga dan sekitarnya karena belum pernah terjadi. Jadi kerabat Nusantara di Salatiga khususnya, karena juga basis dari kami Ekspedisi Pusaka Nusantara juga di Salatiga, beberapa hari silam dari Badan Meteorologi BMKG merilis data terjadi gempa di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Untuk titik gempanya itu awalnya ada di barat laut Salatiga, itu sekitar Rawapening ya Pak ya, sekitar Rawapening. Tapi setelah itu bermunculan beberapa titik seperti di daerah Ungaran, lalu muncul di sebelah tenggara Salatiga, lalu sampai ke Magelang Pak. Nah, getarannya, iya. Gempanya atau getarannya? Getarannya. Titiknya di Magelang. Dan untuk wilayah, mungkin kalau wilayah di Salatiga nggak terlalu sering sih. Yang sering skala bergetarnya beberapa kali itu di Ambarawa. Oh, yang begitu kerasanya di Ambarawa. Bahkan sampai di beberapa rumah warga, dan yang paling santer terdengar itu di rumah sakit Ambarawa. Itu bahkan pastinya dipindahkan karena emang ada beberapa bangunan yang retak. Oh gitu. Padahal itu juga dari informasi BMKG skalanya nggak begitu besar, hanya sekitar 2, berapa itu? Ya, 2,8 sampai 3 skala Richter. Gitu. Cuma ini sekali lagi sedikit mengagetkan sih, karena belum pernah juga terjadi ya? Belum pernah ya Pak ya? Belum pernah terjadi. Jadi khusus malam ini kita akan bahas mengenai itu karena banyak bermunculan spekulasi Pak Pun, banyak bermunculan hal yang dari sekedar isu belaka, hanya sekedar spekulasi, hanya sekedar mengira-ira, sampai memang ada yang berdasarkan fakta seperti BMKG memang mereka bergerak di bidangnya. Jadi mereka berdasarkan fakta yang terjadi, info dari mereka emang ada lempeng yang bergerak dan mengakibatkan gempa. Tapi karena mungkin kami juga sedikit bersinggungan dengan hal metafisika, nggak ada salahnya juga, mungkin nanti kita akan ngobrol dengan Pak Pur apakah ini ada hubungannya dengan hal-hal yang di luar nalar kita, atau mungkin hal-hal yang metafisika. Oke Pak Pur, sebelum ke sana, sebelum dijauh, kalau pengalaman pribadi Pak Pur di Salatiga khususnya nggak Pak, pernah terjadi sebelumnya nggak Pak hal ini? Dulu waktu saya masih kecil sekali itu pernah ada, kalau dulu namanya lindu Mas. Oh, lindu itu lindu, bahasa Jawa ya Pak? Nah, bahasa Jawa itu ya kurang lebih gempa, tapi efek dari Gunung Merapi kayaknya. Oh, pas Gunung Merapi bergejolak. Tapi saya masih sangat kecil, tidak terlalu ingat. Kalau pas gempa yang di Jogja yang dulu itu, memang saya posisi sebelumnya di situ Mas. Oh, waktu Pak Pur di Jogja? Iya, saya ngontrak di sekitar Imogiri, di namanya Sindet, di Gunung Sindet itu ada perumahan, saya ngontrak di situ. Terus kebetulan ya karena kekuasaan Allah, karena ada petunjuk dari alam juga, saya pas melukis gitu, pas hening fokus gitu, saya dengar suara ibu memanggil saya. Suara ibu? Ibu saya. Itu posisi meditasi atau enggak? Enggak, sebetulnya saya pas melukis. Nah. Berarti kayak
Ya mungkin tuh nggak tahu ya Pak ya. Nah, itu ibu manggil-manggil Balioli itu beberapa kali. Itu beberapa kali terus saya mencoba untuk hening ini ada apa. Terus saya ikut dari nasihat dari suara ibu tadi, mungkin aku harus pulang. Terus aku buru-buru pulang, sampai keluarga saya pun kaget, kenapa harus pulang buru-buru? Ya nggak tahu, pokoknya harus pulang, ayo kita pulang. Saat itu, hari itu juga saya pulang, kemas-kemas, semuanya terkemas, terus pulang. Itu mungkin setelah selang waktu mungkin 1 minggu atau 10 hari itu baru gempa itu. Dan pegunungan yang saya tempati, saya kontrak itu sangat parah, Mas. Oh, jadi jadi firasat ya Pak ya? Ini mungkin firasat. Jadi ada mungkin panggilan batin yang harus segera itu dilakukan lewat ibu, suara ibu. Ya. Kayak pralambang gitu Pak. Cuma berarti kalau di Salatiga belum pernah merasakan. Belum pernah. Paling Lindu tadi ya. Lindu itu saya masih sangat kecil saya ya? Kurang enggak, usia saya masih sangat kecil. Jadi kurang ingat. Saya juga sekitar 30 tahun di Salatiga belum pernah juga mengalami hal yang mungkin ini baru terakhir kali saya rasakan, walaupun di wilayah sekitar rumah ini juga jarang terjadi kan. Kalau Salatiga paling yang sering terdengar itu paling angin ya Pak ya? Ya, kalau angin kan sering hujan deras sama angin itu. Tapi sampai banjir atau gempa besar itu jarang terjadi. Bahkan nggak pernah ya Pak ya? Rasanya juga kurang lengkap kalau misalnya kita bahas apa yang barusan kami utarakan kalau kita nggak singgung dunia metafisika ini. Pak Purwaji, pendapat Pak Pur mengenai bencana yang terjadi barusan ini di Salatiga dan sekitarnya, mungkin kalau secara realnya itu memang gempa atau memang itu pergerakan lempeng ya Pak ya? Secara yang dirilis dari BMKG. Tapi mungkin kalau cara pendapat Pak Pur ini sebenarnya apa yang terjadi di sini Pak? Di tanah leluhur kita ini. Oke Mas. Tak karung rokok Mas ya? Monggo Pak. Biar terus santai. Aku deg-degan tadi ini. Jadi Karang Nusantara, sedikit informasi ya Pak ya. Kita juga beberapa hari yang lalu itu sempat meditasi ya Pak ya di Pelumpungan, prasasti Pelumpungan, karena prasasti itu juga menjadi barat menjadi rumah yang harus kita sambangi. Karena itu juga tempat leluhur kita di situ, dan untuk apa yang kita lakukan di situ dan apa yang kita dapat mungkin nanti akan lebih intinya Pak aja. Oke, lanjut Pak Pur. Iya, jadi ini menurut kita aja Mas ya, kita kan punya pendapat sendiri-sendiri. Setiap ada kejadian yang dari Mas Firman tadi bilang itu secara realita ya, secara realita ataupun dari sudut sains atau segala macam, itu kan memang itu gempa, pergeseran. Tapi menurut saya setiap apalagi kita di alam ya, setiap alam memberikan sesuatu lewat itu, entah itu lewat pralambang atau lewat kejadian fisik seperti ini, itu pasti berbarengan juga dengan yang sangat berkaitan dengan dunia metafisika Mas. Jadi dari sudut sains itu memang gempa, tapi dari sudut metafisika pun itu bisa sangat berkaitan erat. Seperti yang jenengan tadi itu ada kaitannya apa enggak dengan dunia metafisika? Ada Mas. Kita lihat secara fisik aja Mas. Kalau jenengan sering melihat dari sini khususnya atau mungkin di dekat Rawa Pening, itu jenengan lihat sekelilingnya, sebetulnya rawa itu dijaga dari gunung-gunung banyak Mas. Oh iya, itu dari Gunung Ungaran, dari Telomoyo yang besar, Merbabu, terus Merapi. Yang kecil-kecil ini seperti Gunung Andong. Oh iya. Terus ada Gunung Kelir, pegunungan Gunung Kelir itu. Terus yang di sudut sana adalah Gunung Kendali Sodo. Itu kalau dijumlah semua ada 7. Makanya banyak yang beberapa orang tua dulu bilang
itu Sapta Marga. Sapta itu 7 ya Pak? Sapta Arga. Sapta Arga itu 7 gunung itu. Sebenarnya itu adalah untuk menjaga Rawa Pening, karena Rawa Pening itu termasuk juga pusat, Mas. Kenapa Syekh Subakir menanam itu di Tidar, karena itu pusat, dan itu juga sangat berkaitan erat dengan yang di dalam-dalamnya. Kalau secara nalar mungkin garis-garis dari mungkin itu garis retakan mahmah atau segala macam itu di situ. Tapi kalau ditengok ke belakang lagi, kalau kita mencoba menelisik yang lebih jauh lagi ke belakang, saya yakin Rawa Pening itu sebenarnya adalah kawah purba. Kawah purba? Ya, kawah purba. Dan di pegunungan-pegunungan itu termasuk ini bagian dari gunung-gunungnya dulu. Itu flashback jauh sekali Mas. Ya, mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu tahun yang lalu, kita tidak tahu. Itu nganu PR ngomong pinter Mas. Seperti itu. Nah, makanya ya, tadi saya bilang ke Mas Nur, yang nalar dan yang nggak nalar itu sebenarnya berkaitan. Sebagai contoh ini Mas, sebagai contoh petir Mas. Petir itu kalau dari dilihat, kalau dari sudut sains itu hubungan min dan plus. Iya, betul. Kalau dilihat dari metafisika itu cambuk Gusti Allah. Cambuk. Jenengan meditasi terus mendalami ke situ, nanti pralambangnya atau jenengan merasa juga cambuk. Nah, itu kan dua, tapi semuanya bisa connect di situ. Berarti memang pasti ada dua sudut pandang ya Pak ya. Dan memang kalau misalkan kita mau lihat dari sudut pandang mana. Iya. Kalau memang ini kita hanya menganalisanya dari segi sains, ya ini memang gempa, memang ada lempeng yang bergerak. Iya, karena sains kan lebih ke fisik Mas. Betul. Nah, sebetulnya alam itu kan bukan cuma fisik Mas. Alam itu yang kita lihat itu fisik, tapi di balik itu esensi dari alam itu ada yang tidak kelihatan. Seperti jenengan itu fisiknya seperti ini, tapi ada jiwa yang tidak kelihatan. Oh iya. Nah seperti itu. Kalau sedikit boleh saya tanya Pak Pur, kalau secara pandangan secara batin atau metafisika, kalau khususnya ya karena emang beberapa yang saya dengar dari beberapa teman itu banyak spekulasi yang terjadi di sana itu ya pasti bergesernya ke arah metafisika, dan mungkin bisa dibilang ada mungkin memang itu murni pandangan beliau atau memang itu hanya berdasarkan isu. Karena banyak yang terjadi itu kayak semisal gempa ini terjadi karena mohon izin juga karena ada danyang yang di situ gitu, karena efek saya bilang gak apa yang soal baru kelinting. Ada yang bilang soal baru kelinting baru mulet atau mulet itu apa ya bahasanya Pak ya? Mulet itu Pak ini gitu Mas. Hubung ras. Iya loh. Itu lihat seksi ini. Jadi kayak mulet atau bangun gitu Pak. Ada yang bilang kayak gitu. Nah kalau misalkan secara pandangannya Pak Pur untuk di sana itu, karena Pak Pur sempat tadi kan bilang, saya jadi penasaran nih Pak, karena dulu saya sempat baca soal kawah purba itu. Walaupun saya sedikit sekali literatur yang saya baca, tapi saya pernah menelusuri beberapa literatur itu memang di Rawa Pening itu dulu sewaktu era Belanda masuk menjadi basis terbesar Belanda. Memang ada orang Belanda meneliti di tanah atau struktur tanah di Rawa Pening itu memang struktur kawah purba. Jadi terus Pak Pur sampaikan kayak gitu, loh, kok jadi nyambung gitu kan. Berarti kalau sesuai pandangan metafisika memang ada kemungkinan di situ kawah purba ya Pak. Ya itu menurut kita ya, menurut saya seperti itu. Nanti yang lebih detailnya karena itu dunia fisik yang mereka yang lebih tahu. Betul. Tapi kalau Pak Pur mau berpendapat mengenai spekulasi dari orang-orang mengenai hal gaib di sana yang mengakibatkan gempa ini, gimana Pak? Ya seperti tadi kan semuanya bisa dikaitkan Mas ya. Nah, pergerakan lempengan baru bergerak, kalau itu sudut sains, tapi dari sudut metafisika itu apapun yang fisik itu berkaitan dengan energi. Apapun yang ada, apapun yang menyimpan energi nanti untuk translate ke setiap kita agar kita
lebih paham, itu kan nanti dibentukkan Mas. Seperti ada energi yang sangat besar di situ, kita percaya di situ ada yang baru kuning, nah itulah. Oh, ya, nah, paham maksudnya. Paham. Berarti itu juga pasti yang mengakibatkan spekulasi yang beredar itu berbeda-beda, karena mungkin yang ditransit atau ditangkap otak manusia itu berbeda-beda kenyataannya. Kalau misalkan dia sudah terlalu terdoktrin atau terlalu sudah banyak belajar soal sudah tahu di situ ada misal ada tongkat di situ, pasti ya yang dia lihat tongkat gitu kan. Betul. Oh, berarti tinggal penerjemahan masing-masing. Penerjemahan yang jelas di situ memang menyimpan energi, karena setiap bentuk itu pasti ada energi Mas. Dan di dalam fisiknya kita lihat itu pergerakan dalam dunia metafisika itu energi. Translate-nya tergantung beliau macam-macam untuk penerjemahannya. Oke. Kalau boleh saya tanya juga Pak Pur, biasanya gitu Pak, biasanya kalau adanya bencana itu mungkin satu pertanda atau kadang bahkan nggak bencana aja kan, banyak semisal hanya sekedar mimpi, kita mimpi dapat petunjuk apa, ternyata emang akan ada apa. Kalau menurut pandangan Pak Purwaji, untuk bencana atau mungkin apa yang terjadi di Salatiga dan sekitarnya ini sebenarnya tuh memang karena pola alam yang seperti sudah ada, karena saya juga percaya alam itu punya polanya sendiri. Pasti. Entah itu pengulangan dari tahun kapan gitu kan kita ya. Ini satu pertanda nggak Pak? Pertanda apa gitu? Ini nggak bermaksud memprediksi ya Pak? Iya, tetap satu pertanda Mas. Satu pertanda. Seperti jenengan tadi utarakan, mimpi pun itu satu pertanda. Dan ini pun juga satu pertanda. Ini mimpi tapi mimpinya alam. Kalau mimpi kita baru dalam tahap mikrokosmos, kalau ini sudah makrokosmos. Yang lebih besar. Lebih besar ya. Itu ada. Tetap menurut saya itu adalah satu pertanda. Kalau boleh, kita semuanya punya spekulasi, kita punya penilaian, kita punya teori sendiri Mas. Masing-masing ya. Menurut saya ini memang pusatnya di sini. Ya, pusatnya memang di sekitar Salatiga ya, beberapa titik itu. Tapi dulu saya pernah bilang sama jenengan, sama teman-teman, Margi Agni mulai buka itu. Margi Agni yang dulu saya pernah bilang ke Mas Nur dan teman-teman, Margi Agni itu buka itu mungkin berkaitan juga di sini, karena saya melihat garis gini Mas. Mungkin memang di titiknya di sini, tapi saya melihat garis ke selatan maupun ke utara. Ini teman-teman Sabang Nusantara, kalau Pak Pur sudah bilang kayak gitu, enggak cuma ini ini apa ya, setiap orang kan punya itu versi Pak Pur gitu, versi EPN itu Mas. EPN ya, versi EPN ya. Saya minum dulu Pak, saya kedeg-degan ini Pak. Nah, deg-degan sampai seret Mas. Iya Pak, karena saya jadi teringat memang dulu Pak Pur itu pernah cerita ke teman-teman EPN kalau meditasi ya Pak itu Pak. Itu boleh saya enggak, itu kita waktu mau perjalanan ke Jogja, karena lewat Gunung Merbabu itu, lewat Kupeng. Terus saya bilang Margi Agni, dan saya pernah ini Margi Agni sebentar lagi buka. Jadi pas perjalanan ke Jogja itu Pak Pur sempat mungkin ya kalau diterjemahkan singkat dapat pangsit gitu Pak gitu. Dapat pandangan itu belum disebutkan gunungnya Pak. Itu kan sekedar masuk ya, pelanggan gitu. Jadi pernah dilihatkan ada kawah yang terbuka gitu Pak. Margi itu jalan Mas. Jalan api ya. Jalan api. Itu. Jalan api terbuka ya. Mungkin dari situ entah itu gambaran yang terjadi saatnya atau enggak ya Allah gitu Pak. Nggak tahu ya, tapi paling enggak ya itu jadi mungkin jadi PR buat khususnya Pak Pur dan teman-teman EPN untuk mungkin lebih hati-hati lagi gitu, lebih memperdalam keimanan dan keyakinan masing-masing. Jelas kita dengan keadaan apapun kita bagaimana kita lebih mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Gusti kita,
itu bagaimana kita lebih mendekat dan kita selalu punya harapan dan doa yang baik. Ya, amin. Semoga aja sih ini nggak berlanjut lebih besar gitu. Ini paling nggak semungkin hanya peringatan dari alam agar mungkin warga Salatiga dan sekitarnya lebih ibaratnya menambah lagi. Ada Gus Tinggi. Oke, Pak Pur, terakhir saya pengen tanya yang tadi sedikit saya singgung mengenai meditasi yang sudah kita kenakan. Sempat Pak Pur memberi instruksi ke teman-teman itu kita diminta untuk sowan ke Prasasti Pelumpungan ya Pak ya. Itu apa yang terjadi di sana waktu meditasi, dan mungkin kalau boleh diungkapkan ada nggak pesan leluhur atau pralambang yang Pak Pur dapat di sana? Oke Mas. Ya kita sempat meditasi bersama di Batu Prasasti, di mana prasasti itu kita bahas dulu di Asal-usul Salatiga ya itu. Alhamdulillah ya, yang jelas tadi saya sampaikan ke Mas Firman tadi, kita harus selalu punya harapan baik, kita harus selalu lebih menambah Allah, kita lebih menambah ke Gusti. Itu saya dapat pralambang. Jenengan tahu ayam, telur ayam nek pas diengkremi itu kan Mas? Iya. Nah itu seperti telur ayam diengkremi itu, diengkremi itu bahasa Indonesia ini aku nggak ngerti ya? Ditiduri kan? Diengkremi sama ibunya itu kan biar hangat dan menetas. Biar hangat dan menetas. Nah itu pralambang saya seperti telur itu mau menetas, jadi ada retak-retaknya itu menetas. Harapan saya itu akan melahirkan sesuatu yang mungkin lebih baik untuk ke depan. Oh gitu. Oh berarti memang Pak ya, akhirnya nyambung ya Pak dengan apa yang terjadi. Ya mungkin kalau secara fisik diartikan retakan itu mungkin bisa retakan yang ini atau gempa ini. Tapi kalau saya pribadi ya Pak, kalau dari telur ada isinya kan, akan menetaskan itu. Atau apakah nanti itu akan menetaskan harapan dari doa-doa orang-orang Salatiga dan sekitarnya, harapan yang baik. Atau bisa juga sebaliknya. Atau mungkin menetaskan sesuatu yang lain. Nah itu saya tuh penasarannya apakah akan menetaskan sosok mungkin. Karena memang benar Mas, banyak pemimpin-pemimpin hebat itu dia lahir berbarengan dengan kejadian alam. Oh, berarti bisa diartikan itu juga. Kita punya harapan di situ. Oh gitu ya, semoga saja kalau memang ini pertanda baik, semoga nanti juga dari teman-teman yang menyaksikan video ini bisa sedikit lebih membantu doa kembali ya Pak. Iya. Sangat memang dengan bencana yang terjadi di Salatiga dan sekitarnya ini memang akan melahirkan sesuatu yang baik. Ayo kita berdoa untuk Salatiga, tanah leluhur kita dan sekitarnya, agar mungkin selepas ini benar-benar selesai, bentuknya yang tidak ada lagi, akan muncul sesuatu yang baru, entah itu sosok atau mungkin keadaan, situasi bisa. Atau bisa juga kondisi corona atau covid ini ya selesai ya, kita nggak tahu ya Pak ya. Yang penting kita hanya bisa berdoa dan bertawakal, dan yang pasti jangan pernah melupakan sejarah. Betul Mas. Itu yang paling penting sih, karena seperti yang Pak Pur sampaikan tadi, kita juga harus mengetahui seluk-beluk sejarah. Kalau opening dulu baru kita bisa mengartikan dari sudut realita atau metafisika ya Pak ya. Kalau enggak nanti kita juga hanya ibaratnya kita hanya dibodohi isu-isu terjebak satu sisi Mas. Terjebak satu sisi, betul. Itu poin yang sangat penting banget. Oke, saya rasa cukup ya Pak Pur ya. Kita juga nggak bisa terlalu vulgar atau nggak bisa terlalu detail lagi menjelaskan atau memberikan info ke teman-teman. Ini pandangan murni dari Pak Pur dan teman-teman EPN yang sudah kita diskusikan belakangan ini. Harapan baik dari kami tim Ekspedisi Pusaka Nusantara, semoga ini lekas membaik dan Salatiga benar-benar menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi kembali. Seperti Salatiga dulu, Trigram Yaman. Betul. Sebenarnya terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain agar kami lebih berkembang. Jangan lupa komentar agar kami juga bisa lebih membenahi apa yang kurang dari kami.
semoga apa yang sudah terjadi di Salatiga dan sekitarnya ini, khususnya bencana yang baru saja terjadi, menjadi pecutan lah pokoknya, menjadi cambuk untuk kita semua agar lebih bisa bersinergi dengan alam, lebih bisa ibaratnya berdoa lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita semua diberi keselamatan. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.